Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran Pak Sutisna, Pak Dapa, Pebi, Pak Asep, dan tadi Pak Jul di acara untuk persiapan penerapan eh, aplikasi deep learning untuk guru-guru di SMK BPP. Nanti coba Dava di-share tentang aplikasinya. Izin share ini ya, Bu. Ya, silakan. Sama sekalian dijelaskan oleh Dava cara penggunaan ini ya, Bu. Cara penggunaan aplikasinya. Sebenarnya pada Ih, prinsipnya aplikasinya itu berupa eh, LMS itu di web. Bisa langsung dimulai aja ini, Bu. boleh dimulai aja. Oke. Pertama-tama untuk di aplikasi ini ada 3 level user. Ya, jadi di aplikasi ini ada 3 level user. Yang pertama itu administrator. Dia, misalkan saya login sebagai administrator, dia fungsinya untuk eh, memanage kelas dan sekolah yang mau kita kelola di LMS ini. Informasi dasar dari manajemen LMS yang ada. Kemudian di manajemen sekolah ini ada data-data sekolah yang nanti kita bisa tambahkan. Nah, ini yang kita bisa tambahkan, misalkan nama sekolah, alamat, ini dia bisa langsung dari Maps. Dan kalau misalkan ada logo ya kita bisa pilih logonya. Kemudian kita bisa klik simpan. Sorry. Simpan. SMK. Bandung misalkan gitu ya. Nah, ini kita tinggal simpan, dia otomatis tersimpan data di data LMS-nya. Kemudian setelah daftar sekolah, kita bisa menambahkan kelas dari sekolah tersebut. Misalkan ada kelas AI gitu ya, kan kelas AI. Ini kita tinggal pilih sekolahnya, misalkan SMKN 1 Bandung. Nah, di sini kita bisa pilih, ini kebetulan baru satu user guru yang udah terdaftar. Misalkan kita pilih, dan ini bisa kita masukkan, misalkan informasi kelas ini dia mengajar apa aja gitu, misalkan manajemen perkantoran menggunakan AI misalkan. Nah, kita bisa simpan dan berikutnya ada ini untuk manajemen user. Jadi kita bisa nambahkan user di sini. Ini user yang sudah terdaftar, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai murid. Dan untuk daftarkan lagi user baru, kita bisa klik di sini pengguna pengguna baru. Di sini kita bisa eh, daftarkan username yang dimau oleh usernya. Misalkan Dava. Kemudian nama lengkapnya misalkan Muhammad Dava. Ini kata sandinya bebas, mau apa aja. Ini bisa dilihat juga. Kemudian masukkan kembali kata sandinya, nomor telepon, alamat email. Sini kita bisa pilih role usernya. Dia mau sebagai super administrator, administrator, guru atau murid. Misalkan kita pilih sebagai murid, kita bisa pilih dia eh, termasuk di sekolah mana. Kemudian ini alamat rumah. Ini bisa opsional aja, mau diisi mau enggak. Kemudian kita simpan. Nah, ini dia sudah terdaftar. Nanti akan ada email verifikasi kepada user. Pada user contohnya seperti ini. Ini contohnya. Ini sudah masuk dari hasil registrasi tadi. Kita bisa klik verifikasi. Nah, ini kita sudah berhasil verifikasi. Kita dapat username dan password. Ini kita bisa masukkan di platformnya. Nah, kita bisa masuk sebagai murid.
Ini kita bisa langsung masukkan saja. Nah, di sini untuk tampilan murid, ada beranda, mulai dari materi terbaru, dari guru dan kelasnya apa, kemudian ada dari tugasnya, kemudian di menu kelas ini ada tampilan kelas yang nanti dia bisa ditambahkan oleh gurunya. Misalkan kita masuk ke menu guru, ya, sini di menu guru, sini kita udah ada dua kelas yang tadi ditambahkan kelas AI1, kemudian ada tes kelas, kita coba masuk ke tes kelas. Nah, di sini kita bisa tambahkan murid baru. Misalkan kita tambahkan yang dari Muhammad Teva, tambah, dan dia otomatis akan masuk ke kelasnya. Di sini pun sudah ada tugas, kayak misalkan tugas satu, tes, dan lain-lain ini bisa nanti kita tambahkan juga. Ini kita bisa tambahkan tugasnya, misalkan kuis, judulnya misalkan eh, apa itu AI. Kemudian di sini ada tanggal tanggal waktu pengumpulan maksimumnya. Misalkan kita set di 1 Oktober. Di sini kita bisa eh, masukkan pertanyaannya atau kuisnya untuk murid nanti. Misalkan jelaskan apa itu AI dan fungsionalnya. Kemudian kita bisa masukkan lampiran juga. Ini bisa berupa dokumen apapun, bisa gambar ataupun doc maupun PDF. Dan di sini ada rekomendasi AI. Di sini kita bisa mengcustomize apa namanya pertanyaan dan catatan kalau misalkan ada yang kita mau tambahkan sebagai catatan lebih lanjut mengenai pertanyaan kita kepada eh, murid. Misalkan kita assign attach gambar yang kita mau, kemudian kita bisa klik kirim, kita bisa simpan. Nah, ini otomatis dia sudah tersimpan di data kelasnya. Kemudian kita bisa cek detail yang kita submit tugasnya. Kemudian di sini ada total murid, kemudian murid yang sudah mengumpulkan, dan murid yang belum mengumpulkan. Kemudian di materi, di sini kita bisa tambah juga materi baru, misalkan penjelasan AI. Di sini kita bisa masukkan konten materi kita apa, misalkan AI adalah sistem bla bla bla, misalkan. Di sini pun kita bisa attach juga gambar ataupun dokumen lain. Kita bisa tambah dan ini sudah otomatis masuk juga. Di sini kita pun bisa lihat detail, edit ataupun kita pun bisa delete. Yang untuk tugas pun sama, bisa edit aktif tidak aktif. Kalau tidak aktif nanti eh, murid tidak akan bisa mengumpulkan tugas. Ini tergantung nanti oleh gurunya. Misalkan sudah melewati batas, mau ditutup tugasnya, ini bisa diatur di sini. Kemudian di eh, bagian murid, ini kita bisa hapus murid dari kelas. Misalkan dia sudah tidak ikut kelas kita atau bagaimana gitu. Kita bisa hapus di sini, kita bisa klik ya hapus. Berikutnya di menu murid, kita bisa masuk sebagai murid, kita masuk ke kelas. Kita masuk sebagai murid dan kita bisa akses kelas yang telah ditambahkan oleh guru. Di sini kita pun bisa melihat sekilas ada berapa tugas yang tersedia dan ada berapa materi yang tersedia. Kita tinggal klik dan di sini kita masuk ke detail kelasnya. Mulai dari nama kelas, keterangan kelas, guru yang mengajar,
dan statistik yang ada, misalkan tugas, materi dan lain-lain. Di sini pun ada list materi yang bisa kita akses, misalkan penjelasan AI, kita bisa klik, kita masuk ke detail materinya, kita bisa baca ataupun kita bisa menggunakan fitur text to speech seperti ini. Kita tinggal klik aja, nanti browser atau AI-nya akan eh, mengucapkan isi materinya. Kita bisa kembali lagi ke detail kelas. Di sini ada list tugasnya. Di sini kita bisa kerjakan, kita bisa klik, akan masuk ke dalam detail tugas. Ini pun sama, kita bisa minta untuk AI atau browser untuk membacakan soalnya. Tinggal diklik aja seperti biasa. Kemudian kalau kita mau mengerjakan soal, kita bisa klik kerjakan soal. Kita bisa apa namanya? Masukkan jawaban kita, misalkan AI adalah begitu, ataupun kita misalkan mau menggunakan fitur text to speech gitu. Kita bisa klik start mikrofon. Nah, ini kita akan otomatis terdeteksi apa yang kita ucapkan di mikrofon. Nah, ini akan otomatis di-append ke jawaban kita atau dimasukkan ke jawaban kita. Nah, ini kita bisa matikan juga agar tidak masuk. Kemudian kita ini ada fitur dia OCR. Jadi dari gambar kita bisa ekstrak sebagai teks untuk jawaban kita. Misalkan ini. Dan ini berlaku hanya untuk file gambar, misal JPEG, PNG atau file-file gambar lainnya. Nah, ini dia sudah apa ya namanya? Sudah terekstrak ya, Bu. Sudah terekstrak dari gambar. Ini nanti kan gambarnya itu bisa apa aja gitu. Misalkan yang dia mau mempresentasikan teks gitu ya, Bu. Nah, ini mungkin penggunaannya akan luas di lapangan. Misalkan dari teks tulis atau misalkan ntar dari Braille dan sebagainya gitu ya, Bu. Dan kemudian ini ada fitur sama seperti yang upload soal ya. Jadi bisa attach file atau ini maksimal kita bisa tiga file yang kita bisa upload. Bisa upload, kemudian kita bisa kirim jawaban. Nah, ini dia sudah terupload jawaban kita. Di sini kayaknya nilainya masih kosong karena belum dinilai oleh guru. Misalkan sebentar kita login sebagai guru. Hmm, ini atau kita praktekkan aja ketika dia penilaiannya eh, udah diberikan oleh guru ya, Bu ya. Sebentar, Dav. Ya, Kalau misalnya saat saat siswa kita sedang mengentry apa namanya untuk akun ini, bisa nggak pakai alat bantu suara? mengentry akun Ya, bisa saja misalnya sih, Pak. username-nya apa begitu, kemudian nantinya dia ada alat bantunya gitu dari AI gitu. Ya, nah, ke depannya gitu maksudnya, ke depan. Ya, bisa, Pak. Bisa diterapkan. Bisa diterapkan jadi untuk ketika kita apa ya namanya? Registrasi akun atau mungkin nanti mau diterapkan juga di publish soal pun itu bisa bisa diterapkan. Oke, lanjut selanjutnya. Oke, kita coba masuk lagi. Kita coba masuk ke tugas tadi yang belum kita coba oleh guru diberikan penilaian. Misalkan dia nilainya 90. Kita set tanggal tanggal penilaiannya. Kemudian apabila user atau murid masuk ke apa namanya? Ke tugasnya, dia akan mendapatkan penilaiannya. Kemudian kita bisa back kembali. Dan yang terakhirnya ada lencana atau badge ya, Bu. Jadi di sini ada beberapa badge yang bisa didapatkan oleh murid. Jadi misalkan ada
homework hero, better late, atau deadline dan lain-lain. Dan ini ya berdasarkan performa dari murid, misalkan homework ini ketika kita atau murid mengerjakan soal untuk pertama kali, maka dia akan mendapatkan badge-nya. Kemudian untuk yang better late dan never ini bisa didapatkan apabila user atau murid menginput tugas, melewati batas waktunya seperti itu, Bu.